Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Erianti Hasibuan, SKM MKM, dosen tetap di program studi kebidanan program Diploma 3 Stikes Namira Madinah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKTP bidang pengajaran. Saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu sesuai dengan bidang saya, yaitu kesehatan, reproduksi, dan keluarga berencana. Dalam mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester 5 program studi kebidanan program Diploma 3 dengan bobot 4 SKS. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Materi dalam mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana ini terdiri dari membahas tentang konsep dasar kesehatan reproduksi atau aspek ilegal dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta indikator kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan kesehatan reproduksi dan membahas tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Kemudian materi selanjutnya adalah membahas tentang gangguan kesehatan reproduksi pada wanita, deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi pada wanita, serta membahas tentang gizi seimbang dalam siklus kehidupan perempuan, kemudian membahas promosi dan preventif dalam kesehatan reproduksi, serta konsep dasar primary healthcare, kemudian membahas tentang konseling pranikah serta konseling menopause, dan membahas tentang macam-macam KB, konseling KB, dan asuhan kebidanan pada keluarga berencana atau membahas tentang konsep rujukan keluarga berencana. Adapun deskripsi mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana ini adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami konsep kesehatan reproduksi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan deteksi dini, serta mampu memberikan asuhan kebidanan keluarga berencana pada pasangan usia subur. Baiklah, berikut adalah proses pembelajaran pada materi kuliah kesehatan reproduksi dengan materi pertemuan ke-10 tentang jenis-jenis alat kontrasepsi. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apni Fauzia Batubara. Alia Nurbaiti. Ya. Fitri Rahmadina Lubis. Anissa Putri Fadila. Sakinah Tanjung. Semua ya. Baiklah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mereview mata kuliah atau hasil pertemuan kita di minggu sebelumnya. Jadi mata kuliah Kespro KB ini kita mempelajari tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Ya, jadi untuk mahasiswa kemarin kita membahas tentang kesehatan reproduksi. Jadi Ibu mau bertanya, siapa yang paham tentang alat reproduksi pada wanita bagian internal? Saya. Baiklah Dina, coba jelaskan apa itu alat-alat reproduksi pada wanita bagian internal. Pada reproduksi wanita bagian internal itu yang pertama ada cervix, endometrium, tuba fallopi, dan ovarium itu. Betul Dina. Jadi alat reproduksi internal itu mulai dari endometrium, tuba fallopi, ovarium, cervix itu adalah bagian dari alat reproduksi bagi wanita itu bagian internal. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang keluarga berencana beserta
serta jenis-jenis metode kontrasepsinya. Jadi kalau dia bicara tentang keluarga berencana, kira-kira menurut mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian, apakah itu keluarga berencana? Ya, silahkan. Hobby adalah suatu usaha untuk mengatur banyaknya jumlah kehamilan. Betul. Ada lagi yang mau jawab? Kira-kira apa itu keluarga berencana? Baiklah, kalau tidak ada yang mau jawab, jadi dijelaskan. Jadi keluarga berencana itu adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah banyaknya kelahiran di dalam satu keluarga. Jadi banyak itu manfaatnya kalau dia keluarga berencana. Yang pertama adalah untuk mencegah beberapa bahaya-bahaya akibat dari kehamilan terlalu dini, kehamilan terlalu telat, dan kehamilan yang terlalu berdesakan jaraknya. Berdesakan maksudnya terlalu dekat jarak kehamilan yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian terlalu sering melahirkan dan hamil. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis metode kontrasepsi. Jadi metode kontrasepsi ini ada dua nih ya. Jadi non hormonal dan hormonal. Jadi non hormonal itu tidak menggunakan hormon ya. Contohnya dia metode aminorelaksasi, kemudian metode keluarga berencana alamiah dan senggama terputus, serta metode barier. Metode barier ini ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Yang pertama kondom, diafragma, dan spermisida. Ini sebagai pengantar. Jadi untuk kalian mengerti nanti apa itu metode aminorelaksasi, itu nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya. Termasuk juga non hormonal itu adalah IUD, sterilisasi ya. Sterilisasi itu ada 2 nih ya, yang untuk laki-laki apa namanya? Vasektomi. Kemudian yang untuk perempuan lumpektomi. Yang kemudian ada yang emergency. Yang emergency itu dia akan kontrasepsi darurat ya. Kemudian yang hormonal ya. Yang hormonal menggunakan hormon estrogen dan progesteron, yaitu dia kontrasepsi kombinasi yang terdiri dari pil kombinasi dan suntikan kombinasi. Kemudian ada namanya kontrasepsi progestin, dan suntikan progestin. Suntikan ini dia berupa pil, implan, dan AKDR ya. Jadi itu dia yang jenis-jenis hormonal. Hormonal itu apa tadi? Hormon yang terkandung di dalam KB-nya? Testosteron. Jadi kita membahas tentang metode kontrasepsi non hormonal ya. Tadi Ibu tanya lagi, yang non hormonal tadi apa aja? Apa? Aminorelaksasi. Terus apa lagi? Kondom. Ya. Apa? Koitus, interruptus, atau senggama terputus. Ini mari kita bahas satu persatu. Ya. Kemudian ini adalah metode aminorelaksasi. Apa itu? Ibu yang sedang menyusui memberikan ASI kepada bayinya ya. Syaratnya itu belum haid. Dia setelah dia terjadi persalinan langsung ASI eksklusif, belum datang haid. Itu dia. Kemudian metode ini efektif digunakan bayi sampai berusia 6 bulan. Berarti intinya aminorelaksasi ini adalah pada saat melakukan ASI eksklusif ya. Kemudian ibu tidak terpisah dari bayi selama 6 jam dalam sehari. Ya, itu syaratnya. Jadi kurang efektif dia untuk wanita pekerja. Kemudian harus dilanjutkan dengan pemakaian kontrasepsi lainnya. Setelah 6 bulan, bolehlah ibu
ini melakukan pemilihan kontrasepsi. Nah, jadi boleh, tapi selama menyusui. Kenapa kira-kira metode aminorelaktasi ini bisa digunakan pada ibu menyusui? Ya, jadi kenapa? Karena pada saat melakukan laktasi atau melakukan menyusui kepada bayinya, hormon progesteron sama estrogen itu tadi mendukung untuk proses laktasi, ya, bukan untuk pada saat proses bukan untuk proses reproduksi. Berhubung ibunya ini juga belum datang haid, ya. Kalau seorang wanita itu dikatakan dia bisa membuahi, ya, udah datang haid, ya. Kemudian selanjutnya ada metode, ini cara kerja dari metode aminorelaktasi itu menghambat membentuk estrogen melalui perongsangan pengeluaran prolaktin saat menyusui, ya. Seperti ibu bilang tadi, progesteron itu bekerja untuk proses laktasi. Yang banyak dikeluarkan adalah prolaktin untuk mendukung proses menyusui. Jadi manfaat dari prolaktin ini adalah meningkatkan jumlah ASI ibu, ya. Kemudian apa keuntungan dari metode aminorelaktasi ini? Yang pertama, efektivitas tinggi, keberhasilannya 98%. Ya, ini tidak menggunakan obat apa-apa, tidak menggunakan hormon, tidak menggunakan alat, tapi efektifnya sangat tinggi. Tapi dia hanya pada 6 bulan pasca persalinan. Kemudian tidak mengganggu senggama karena tidak ada alat yang digunakan, ya, tidak seperti kondom, tidak seperti IUD, ya, menggunakan alat. Kemudian tidak ada efek samping yang sistematik karena dia termasuk adalah yang alami, ya, tidak ada efek samping. Kemudian tidak perlu pengawasan medis, ya, tidak perlulah berkontrasepsi aminorelaktasi ini harus diawasi oleh petugas kesehatan, perlu, ya. Jadi tidak perlu biaya, ya, tidak perlu biaya. Yang dilakukan hanya menyusui, jadi lebih ekonomis. Kemudian keterbatasannya, perlu persiapan sejak awal. Ya, persiapan mulai dari dukungan keluarga, dukungan dari faktor gizi si ibu, ya, biar hasilnya lancar. Kemudian efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid, ya, atau sampai 6 bulan saja. Nah, itu. Oke, selanjutnya metode keluarga berencana alamiah ini disingkat dengan KBK. Metode kontrasepsi dengan cara menghindari senggama, ya, pada masa subur ibu. Metode ini baru efektif bila dilakukan secara tertib dan ibu mengetahui kapan masa suburnya. Jadi gini, masa subur itu intervalnya berapa itu? Ada yang masa haid itu, ya, ada yang 28 hari, ya, ada yang 30 hari. Jadi untuk metode keluarga berencana alamiah ini khusus ibu, ya, wanita usia subur yang mengerti atau haidnya itu teratur tiap bulan. Masa menstruasinya itu teratur tiap bulan. Tidak ada yang ini tidak untuk ibu yang seperti misalnya haidnya itu sekali 2 bulan. Nah, enggak, ya, harus sekali 3 bulan, enggak. Ini yang khusus yang setiap bulannya haid, ya. Misalnya dia bulan
6 bulan Juni dia haid tanggal 15, ya kan? Di bulan Juli dia haid di tanggal 15 juga atau di 16, 17 gitu. Ya. Jadi metode kontrasepsi ini gini. Misal dia haid itu di tanggal 15 Juni, ya kan? 2025. Kemudian selesai haidnya itu seminggu atau 6 hari atau 5 hari lah. Selesai haidnya 20 Juni 2025, ya, 20 hari. Dihitunglah itu 15 Juni ini sampai 2 minggu ke depan. Ya, misal 15 ditambah 2 minggu 14 hari. Kira-kira berapa itu? 29. Berapa hari kalau Juni? 31 ya. 31 kan? Tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah, ini adalah masa subur. Jadi di tanggal inilah dilarang untuk melakukan senggama, ya. Jadi kalau tidak senggama di sini, mudah-mudahan tidak terjadi kehamilan. Ya, itu ada usaha dari kita ya. Kemudian selanjutnya coitus interruptus atau senggama terputus. Jadi senggama terputus itu adalah metode kontrasepsi tradisional yang mana ejakulasi dilakukan di luar vagina. Selanjutnya, apa keuntungan dari coitus interruptus? Yaitu salah satunya adalah tidak mengganggu produksi ASI dan tidak ada efek samping sama sekali, ya, tidak digunakan setiap waktu dan tidak membutuhkan biaya, gratis, ya. Dan apa keterbatasannya? Nah, tergantung pada kesediaan pasangan melakukannya, ya. Jadi harus ada kerjasama antara pasangan, baru kontrasepsi ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian ada dia metode barier. Metode barier ini menggunakan kondom, diafragma dan spermisida. Jadi kondom ini menghalangi bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kemudian diafragma ini ada dia lingkaran cincin, ya, fleksibel dia untuk menutupi mulut rahim. Jadi tidak bertemulah sel-sel sperma ini dan sel telur. Kemudian spermisida. Ini bahan aktif yang untuk membunuh sel sperma yang masuk ke dalam rahim si ibu, ya. Kemudian IUD. Nih, IUD atau dia disebut dengan KB spiral, ya. Ini sangat panjang dia masa efektivitasnya, ada sampai 10 tahun IUD ini. Dia IUD ini alat berbentuk koperti, ya, yang dimasukkan ke dalam rahim ibu seperti ini, ya. Nah, ini dia seperti ini dia bentuk IUD, ya. Jadi ada koperti dimasukkan ke dalam rahim si ibu, ya. Selanjutnya adalah kerugiannya. Kalau IUD itu setiap kali itu ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi kalau IUD itu saat haid itu akan lebih sakit,
apalagi di awal-awal pemasangan, terasa nyeri, ya. Kemudian haid lama dan banyak. Kemudian perdarahan di antara menstruasi, bukan pada saat haid, ya, terjadilah perdarahan. Kemudian kehubungannya, ini dari kolom ini lebih banyak ke kehubungan, ya. Tidak mengganggu kualitas dan volume ASI karena tidak mengandung hormon, ya. Itu dia seperti tembaga yang steril dimasukkan ke dalam rahim. Kemudian tidak ada efek samping hormonal. Kemudian dia jangka panjang dan efektivitasnya sangat tinggi. Kemudian masuk ke sterilisasi, MOW dan MOP. Dia tubektomi dan vasektomi. Tubektomi untuk wanita, vasektomi untuk laki-laki. Ya. Jadi tubektomi ini, ya, itu biasanya udah cukup anaknya, udah tidak lagi berkeinginan untuk memiliki anak lagi karena udah sterilisasi. Kalau udah dilakukan tubektomi, vasektomi, tidak bisa lagi terjadi kehamilan, ya. Kemudian keuntungannya sangat efektif, kemudian tidak mempengaruhi proses menyusui, ya. Itu tubanya yang dipotong juga diikat biar tidak bertemu dia ovumnya, tuba Fallopi, ya kan? Tadi kan kita belajar tentang itu, tuba Fallopi itu di mana? Kanan kaki kiri, itulah dipotong melalui operasi, ya. Kemudian merupakan kontrasepsi pilihan bagi pasien apabila merupakan risiko kesehatan yang serius. Misal kalau dia hamil itu udah nggak bisa lagi kan karena usia, ya. Terus adanya komplikasi pada kehamilannya, udah tidak ada lagi, udah cukup, tidak ada lagi. Kalau dia vasektomi itu pas referensinya itu untuk laki-laki itu yang di stop, ya, dipotong maupun diikat menggunakan cincin, ya. Jadi kalau perempuan atau wanita dia apa yang dipotong? Laki-laki pas referensi. Kemudian ini dia bagian tubanya yang dipotong kiri dan kanan. Kalau laki-laki dia pas depan tempat mengalirnya sperma, ya. Kemudian kontrasepsi emergensi, gawat darurat, digunakan dalam situasi kondom yang tergelincir, ya, diafragma yang terpindah posisi. Tadi kan ada dengan kondom dengan metode diafragma. Pada saat pemakaian diafragma ini tadi dan pemakaian kondom ini tidak pas dia, jadi sehingga sperma itu tadi masih keluar, masih masuk ke dalam rahim. Masuklah kontrasepsi darurat. Kemudian digunakan pas situasi lupa memakai metode kontrasepsi. Digunakan pada saat salah melakukan perhitungan masa subur, ya. Jadi demikianlah dia penjelasan tentang apa itu KB non hormonal, ya. Ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksud dengan kontrasepsi darurat? Ya, kontrasepsi darurat itu adalah kontrasepsi, ya, yang mana digunakan pada keadaan darurat seperti yang kita bicarakan tadi, pada saat
adanya pemakaian kondom yang kurang efektif, ya, kemudian lupa dia memakai kontrasepsi, kemudian terjadilah hubungan seksual. Nah, jadi untuk menghindari proses terjadinya kehamilan, itulah apalah dikonsumsi atau digunakanlah dia kontrasepsi yang darurat ini tadi. Jadi pas penggunaannya itu dia maksimal 72 jam pasca senggama, ya, atau 3 hari. Kalau dari 72 jam di sekitar 3 hari, ya. Nah, itu. Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ya. Kapan sebaiknya melakukan pemasangan KB IUD? Pemasangan KB IUD, ya, sebaiknya itu dilakukan pada saat serviks itu terbuka, ya. Jadi kalau perempuan serviks terbuka itu pada saat dia menstruasi dan selesai persalinan. Jadi bisa 48 jam pasca persalinan, bisa dia 2 minggu, bisa 6 minggu pasca persalinan. Di situ dia sebaiknya memasang KB IUD ini. Udah? Gimana? Udah pas? Ada lagi? Oke, baiklah, demikianlah, kalau tidak ada lagi yang perlu kita bahas, ya. Untuk pertemuan minggu depan kita membahas tentang KB yang hormonal, ya. Untuk pertemuan minggu ini kita hanya cukup membahas tentang yang non hormonal. Jadi untuk tugas, ya, buatlah dia asuhan kebidanan pada sektor KB yang menggunakan KB non hormonal. Jadi apa itu aspeknya itu yang menggunakan format atau LFRP. Jadi itu mesti dikumpul minggu depan, ya. Jadi untuk tugas ada lagi yang kurang jelas? Untuk tugas yang untuk minggu depan sudah cukup jelas? Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.